Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi ni'mati bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kamu semua tetap semangat, karena bersemangat dalam belajar adalah merupakan bagian dari syiar agama dan ibadah dalam agama ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Safinatun Najah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan wudu, ya, wudu, berwudu, ya. Kita mengetahui bahwa wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya bahwa ketika kita sholat, maka kita diharuskan terlebih dahulu mengerjakan wudu itu. Maka ketika kita sholat tidak mengerjakan wudu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sehingga dalam kaidah usul fikih dikatakan mala yatimu wajib bila bihi fawal wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna, tidak sah, kecuali dengan mengerjakan sesuatu itu, maka hukum mengerjakan sesuatu itu menjadi wajib. Jadi sholat itu tidak sah tanpa wudhu, maka mengerjakan wudhu itu adalah merupakan kewajiban. Ya. Banyak di antara kita, mungkin kita sholat semenjak kita balik, bahkan mungkin jauh sebelum balik kita sudah sholat, tapi ternyata dalam berwudu itu banyak sekali di antara kita yang masih belum betul. Artinya wudunya belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab Safinatun Najah ini pengarang menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan wudu itu. Yang pertama adalah fardu wudu, atau hal-hal yang difardukan, hal-hal yang diwajibkan ketika kita menjalankan wudhu itu. Apa saja? Pengarang kitab ini mengatakan furud al-wudhu sitatun. Al-awalu aniyatu, al-thani ghuslu wajhi, al-thalathitu ghuslu ayyadaini ma'amil faqaini, arabi'u masu say'in min ar-roksi, al-qamisu ghuslu ar-rijlaini ila ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Yang artinya bahwa fardu wudu itu ada 6. Furud al-wudu sitatun. Jadi syarat fardu wudu, ya, artinya fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan, yang kalau tidak dikerjakan wudunya menjadi tidak sah. Itu ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama al-awalu aniyat, ya. Al-awalu aniyat, yang didahului dengan memiliki niat, ya, memiliki niat untuk berwudu. Ya, ada dua pendapat. Apakah niat itu perlu diucapkan ataukah niat itu cukup di dalam hati? Kedua-duanya memiliki dasar, sehingga kalau kita ini mau berwudu, kita bisa melakukan niat dengan dizarkan, dikeraskan, atau memiliki niat hanya di dalam hati. Kedua-duanya sah. Nah, sedangkan ucapan niat wudhu sendiri, ada yang cukup membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan ada yang dengan menggunakan wudhu, nawaitul wudhu'a, dan seterusnya. Kedua-duanya bisa dipakai, ya. Tapi jangan sampai lupa yang membaca bismillah ini, karena ini lebih penting, ya, daripada kita mengucapkan doa-doa yang lain.
Karena Rasulullah mengatakan suatu kewajiban yang tidak diawali dengan basmalah maka akan tertolak. Jadi kalau kita ini melakukan apapun termasuk wudhu, maka biasakanlah kita mengucapkan bismillah. Nah tentunya kita sekalian ketika melakukan wudhu memiliki niat untuk berwudhu, karena kita mengetahui bahwa Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka niat ini harus benar, ya, karena ini niat itu menjadi ruh bagi amal. Suatu amal yang tidak didasari dengan niat yang baik, maka dia tidak akan memiliki pahala. Untuk itu sekali lagi, apabila anak-anakku berwudu, maka jangan lupa minimal ya kamu semua mengucapkan kalimat basmalah. Ini penting sekali ya, karena ini menyangkut sah atau tidaknya sholat kita. Kalau wudu kita sah, sholat kita menjadi sah. Kalau sholat wudu kita tidak sah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Maka terkait dengan niat itu jangan dianggap dengan sebelah mata, tapi harus dianggap sesuatu yang serius. Maka ketika kita berwudu, maka selagi biasakanlah untuk berniat. Apakah dikeraskan ataukah cukup di dalam hati saja. Itu. Wathani ghuslu wajhi. Ya. Yang kedua, fardu wudu itu adalah membasuh muka. Ya. Membasuh muka. Membasuh muka ini, namanya muka adalah wajah ini, kening, ya, kening sampai kening kita ini, ya, sampai ke dagu, ya, ini dagu kita ini. Bahkan kalau laki-laki sudah berjanggut, janggutnya ini pun juga termasuk daripada bagian dari wajah itu. Jadi dari mulai kening batasan ini, yang telinga ini, ya, telinga ini, ya, sampai dengan ini wajah semua harus terkena, gitu. Ya, sehingga tidak boleh ketika kita istilahnya menggunakan suatu semacam wajah ya, semacam make up wajah ya, di mana make up wajah itu sifatnya adalah menghalangi air untuk bisa membasuh kulit, ya, maka perlu dihilangkan dulu sebelum berwudu. Karena ketika kita bermake up dan make up kita tuh kedap air, artinya tidak bisa kulit kita itu ditembus oleh air wudu itu, maka menjadikan wajah kita tidak tersentuh dengan air wudu itu, sehingga menyebabkan wajah kita tidak sempurna wudunya. Maka biasakanlah ketika kita berwudu, itu anak-anakku meyakinkan kita bahwa wajah kita itu bersih dari make up yang kedap air, ya. Sehingga air wudu itu tidak kalis, ya, sehingga air wudu itu betul-betul mengenai kulit daripada wajah kita. Itu kening ini, ya, sampai dengan dagu ini merupakan batasan dari wajah. Gitu. Kemudian pengarang kitab itu mengatakan bahwa syarat daripada fardu wudu itu adalah membasuh tangan hingga siku. Jadi membasuh kedua tangan kita ini sampai dengan siku-siku kita ini, siku ini. Nah, caranya itu adalah dengan membasuh tiga basuhan, ya, disunahkan dengan 3 basuhan. Jadi kalau kita berwudu itu disunahkan kita mengulanginya 3 kali. Jadi dia kayak begini 3 kali, ya. Kemudian ini juga 3 kali. Ya, ini. Kan selain kita melihat itu kadang-kadang kiri kanan dulu, ya, kemudian kiri, ya. Kemudian kanan, kemudian kiri lagi, kemudian kanan lagi, kemudian kiri lagi. Bukan seperti itu, anak-anakku. Jadi membasuh 3 kali usapan itu ya 3 kali usapan ini. 3 kali usapan selesai, kemudian baru ganti yang kiri 3 kali usapan. Jadi bukan kanan, kiri, kemudian kanan, kiri, gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyela-nyela jari. Jadi jari-jari ini seringkali ini tidak disela-sela, ini tidak
ini. Dan mungkin sekali ini tidak bisa kacapan, ya, tidak kacapan air. Makanya ketika kita membasuh tangan tidak perlu tergesa-gesa, ya. Kita perlu menyela-nyela jari ini, ya, menyela-nyela jari ini, jari lipatan-lipatan ini jangan sampai. Ini yang kadang-kadang luput ya dari siraman air wudhu. Nah, kalau ini tidak tersiram air wudhu kan wudhunya juga sempurna. Gitu. Dan kedua tadi kalau menyiram air tadi ya 3 kali siraman kanan, 3 kali siraman kiri ya seperti itu. Jadi jangan kanan, jangan kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu kamu pahami bersama. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, ya. Jadi mengusap sebagian kepala, ya. Kalau contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama itu mengatakan itu kalau dalam kitab Bulughul Maram nanti kita akan membahas itu, maka Rasulullah berwudu 1 kali mengambil air, kemudian beliau siramkan ya kepada rambut beliau itu sampai ke tengkuk, sampai ke ujung, sampai ke tengkuk sini, kemudian dikembalikan lagi ke atas ya sampai kemudian langsung ke telinga. Jadi pengambilan air satu ambilan itu untuk kepala ya, bagian depan, kemudian sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan dan langsung membersihkan telinga itu dengan 1 kali pengambilan. Ya, kan seandainya yang putri bagaimana? Kalau yang putri ya sesuai dengan Nabi juga ketika memakai sorban maka yang disiram itu adalah bagian ujung daripada rambut wanita itu, ya bagian ujung daripada rambut wanita itu. Kalau laki-laki yang tidak pakai sorban, kalau di daerah kita kan pakai sorban, gitu kan? Tidak pakai kupluk, nggak pakai kupluk, kupluknya ditaruh dulu, kemudian ambil air, kemudian disiramkan ke kepala sampai ke belakang, kembali lagi ke depan, langsung ke membersihkan telinga. Itu dengan 1 kali pengambilan. Nah ini. Kemudian yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Jadi membasuh kaki dengan kedua kaki kita itu dengan sampai mata kaki. Mata kaki itu kalau bahasa Jawa itu polok. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan sampai lutut, tidak. Ya, tadi cukup sampai mata kaki. Poloknya itu sampai polok. Tetapi jangan lupa, sebagaimana hanya tangan itu menyela-nyela ujung jari kaki. Ya, ujung jari kaki itu juga lipat tuh ujung jarinya ini perlu dibersihkan ya. Jika di masjid-masjid yang sekarang ini itu memudahkan kalau wudu itu ada pancatannya, tempat untuk kaki, sehingga pada waktu itu orang yang berwudu itu bisa menyela-nyela lipatan-lipatan jari kaki itu sehingga bisa terbasahi dengan air wudu itu. Nah, ini. Jadi bukan sampai lutut ya. Biasanya kita berwudu kan sampai lutut ya. Cukup sampai mata kaki, sampai polok saja itu sudah cukup. Nah, ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib ya. Artinya tertib itu ya dari mulai niat ya, dari mulai yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu harus urut. Tidak boleh saling mendahului. Ya. Yang belakang yang harus dibelakangkan, yang depan harus didepankan. Dari mulai kita ini memiliki niat, kemudian baru membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki ya, sampai mata kaki itu urut. Ya, tidak boleh saling mendahului. Nah, ini namanya tertib. Ya, karena ketika yang belakang didahulukan, yang belakang didahulukan, yang dulu dibelakangkan, ini tidak tertib. Itu menjadi tidak sah wudunya. Gitu. Dan ini tentu sesuatu yang perlu kita perdalami. Ya. Kemudian di dalam Islam sendiri juga menuntunkan kepada kita tentang adanya sesuatu yang disunahkan untuk dikerjakan pada waktu kita
sebelum wudhu atau pada saat kita berwudhu. Apa saja yang disunahkan pada saat berwudhu itu? Yang pertama adalah melakukan siwak, ya. Jadi sebelum apa itu berwudhu itu kita disunahkan untuk melakukan siwak dulu. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka ku sunahkan untuk mengerjakan siwak sebelum dia berwudhu. Ya, siwak itu dulu memakai kayu siwak itu, ya, yang kemudian dipakai dibersihkan untuk di mulut. Kalau sekarang ini modern mungkin fungsi siwak itu tergantikan oleh pasta gigi. Ya, pasta gigi yang mungkin dari bahan siwak pun sekarang juga ada. Jadi biasakan kalau kita mau berwudu disunahkan dulu untuk gosok gigi. Ya, tentu ini mengajak kita untuk menyukai membaca, menyukai kebersihan. Dan yang kedua, membaca tadi Bismillah, ya. Membaca Bismillah tadi, ya. Membaca Bismillah itu pada saat kita mau mengambil wudhu untuk berkumur-kumur, karena sunahnya wudhu diantaranya berkumur-kumur. Pada waktu kita sebelum berkumur-kumur itu kita disuruh untuk pada saat mengambil air itu untuk membaca Bismillah. Ya. Kemudian juga mencuci kedua telapak tangan ini, ya, sambil kita ini mengambil air kan kita disuruh untuk membaca Bismillah sambil untuk membasahi telapak tangan kita dulu. Nah, ini. Kemudian berkumur 3 kali. Nah, berkumur 3 kali ini caranya itu ketika membuang air itu, ya, buangan airnya itu dibuang ke kiri, jangan ke kanan, ya. Jadi kalau kita membuang air kumur itu ya ke kiri, jangan ke kanan, gitu kan, seperti itu 3 kali. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya, jadi istilahnya istishraq itu adalah mengambil air, ya, kemudian menghirup, kemudian mengeluarkan kembali. Jadi sampai gitu kan, ya, sakit itu kemudian dikeluarkan lagi. Biasanya kita kan cuma begini ya, membersihkan begini aja, ya. Ini kalau Rasul menuntutkan mengambil air, kemudian dihirup, ya, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, ini ada kisah. Anak-anakku ini ada seorang pangeran itu terkena stroke, ya, kemudian dia berobat ke negeri Swiss sana, ya. Ketika berobat, si dokter orang Swiss tadi bertanya, Anda orang Islam? Iya, gitu. Ya, sebetulnya Anda tidak perlu datang kembali kalau Anda mempraktekkan apa yang diberikan petunjuk oleh Nabi Anda, gitu. Apa itu? Ya, jadi menghirup air pada waktu berwudu, menghirup air, kemudian mengeluarkan lagi. Istishraq itu, ya, jadi menghirup air, kemudian mengeluarkan lagi. Ternyata faedahnya sampai ada teng gitu kan, ada kayak sakit itu. Nah, itu dikeluarkan itu bisa mencegah penyakit stroke. Jadi orang Islam itu kalau mengamalkan sunnah Nabi istishraq, mengambil air kemudian mengeluarkan lagi itu merupakan tuntunan sunnah Rasulullah yang juga berkhasiat secara kesehatan, itu bisa menjauhkan seseorang dari penyakit stroke. Nah, ini. Jadi biasakan kalau mencuci hidung tidak hanya membersihkan gitu, ya, tapi juga menghirup, kemudian mengeluarkan pelan-pelan, menghirup pelan-pelan, mengeluarkan pelan-pelan, itu kan seperti itu. Ini bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala dari depan hingga ke belakang. Walaupun semakin ulama mengatakan ini sesuatu yang fardu seperti yang Ustadz uraikan di atas, tapi ulama yang lain mengatakan bahwa membasuh seluruh kepala dari mulai depan ke belakang lagi itu merupakan sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Kalau yang wajib cukup depan saja. Itu pendapat pengarang buku ini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air baru. Ya. Kalau pada hadis yang dalam kitab Bulughul Maram itu Rasulullah langsung 1 kali pengambilan. Jadi begini, kepala langsung ini. Nah, dalam pengarang buku ini mengatakan bahwa ketika kita membasuh telinga itu dengan air yang baru. Ini khilafiyah, ini perbedaan. Nah, jadi mau yang
langsung ke kepala, dari kepala langsung ke mana? Ke ke telinga, itu boleh, atau mungkin dari mengambil air wudhu yang baru kemudian dari telinga juga boleh. Monggo, silahkan. Kemudian kalau ya laki-laki punya jenggot seperti ini, yaitu menyelai-nyelai, itu membersihkan jenggotnya, itu biar bersih, biar tampak rapi, ya sehingga dibiasakan seperti itu, karena Islam itu kan cinta kebersihan, ya. Innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka kepada sesuatu yang indah. Allah itu suka kebersihan. Ini kan. Kemudian mencuci celah-celah tangan dan kaki, ya, tadi saya uraikan tadi. Ini jangan sampai lupa. Lipatan-lipatan kaki juga jangan sampai lupakan. Ini. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri tadi. Ya, dalam hal kita berwudu ataupun makan ataupun kita mandi janabah, itu kan disunahkan untuk menyiram bagian anggota wudu yang kanan dulu daripada yang kiri. Ya, ini. Kemudian membaca doa setelah selesai berwudu. Ya, salah satu yang disunahkan Nabi adalah membaca syahadat, menghadap kiblat. Kemudian dengan menengadahkan tangan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya kan? Seperti itu. Allah dibaca, ditambahi lagi dengan bacaan doa wudu seperti Allahumma ja'alni min tawabina wa ja'alni min mutatahhirin, monggo, ya. Tapi yang paling pokok itu membaca syahadat. Setelah wudu membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fadilahnya luar biasa, ya. Itulah anak-anakku sekalian, pertemuan fikih pada kesempatan kali ini terkait dengan fardu wudu dan sunnah wudu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita cek wudu kita, ya, sudah benarkah sesuai dengan petunjuk Nabi. Demikian anak-anakku, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.